Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6A dan 6B. Di tema 6 ini, Ibu akan menjelaskan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, di tema-tema sebelumnya juga pernah dijelaskan ya tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara ya. Namun di tema ini Ibu juga akan mengingatkan kembali ya. Nah, ini kewajiban sebagai warga negara itu diantaranya melaksanakan kerja bakti, melakukan reboisasi, menjaga keamanan lingkungan, mematuhi peraturan yang ada di lingkungan, wajib mengikuti pendidikan dasar 9 tahun, membayar pajak. Nah, kalau kewajiban sebagai pelajar diantaranya mematuhi peraturan yang ada di sekolah, memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan, tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi, menjaga kebersihan sekolah dengan cara membuang sampah pada tempatnya, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah, dan masih banyak yang lainnya ya. Lalu ini ada hak sebagai warga negara. Hak sebagai warga negara di Indonesia itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini diantaranya mendapat perlindungan hukum. Itu sesuai dengan ketentuan pada pasal 27 ayat 1. Kemudian mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, itu ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945-nya ada di pasal 27 ayat 2. Ikut serta dalam upaya membela negara itu ada di pasal 27 ayat 3. Kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing itu sesuai ketentuan yang ada di pasal 27 ayat 1. Kemudian ini nomor 5 sampai nomor 12 itu nanti akan ditugaskan ya untuk kalian mencari ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945-nya ya. Nah, lanjut, ini manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Ini pemenuhan haknya diantaranya pendidikan dan pengajaran. Itu bermanfaat mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu pemenuhan haknya mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Itu manfaatnya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan warga negara Indonesia. Lalu perlindungan hukum, itu akan terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perolehan fasilitas pelayanan kesehatan, itu akan menciptakan kesejahteraan umum ya. Nah, ini ada wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Di antaranya ini memahami dan mengamalkan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Itu contohnya sebagai wujudnya yaitu menghargai pendapat teman saat berdiskusi kelas, merupakan itu perwujudan dari sila keempat Pancasila. Ini contoh dari memahami ya dan mengamalkan Pancasila. Lalu wujud tanggung jawabnya lagi menjaga dan memelihara nama baik bangsa di mata dunia internasional sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat. Itu contoh yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian menjauhkan diri dari sikap dan perilaku diskriminatif atau membeda-bedakan gitu ya. Terus kita harus membina solidaritas sosial agar tercipta kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian wujud tanggung jawab juga meningkatkan wawasan kebangsaan agar selalu terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Itu contohnya dengan cara selalu belajar, membaca, menonton berita, memperingati hari besar, dan masih ada juga yang lainnya ya. Nah, terus contoh pelaksanaan tanggung jawab yang lainnya itu dalam kehidupan sehari-hari seperti melaksanakan membayar pajak, ikut serta dalam kegiatan upacara bendera dengan hikmat, menjadi pelajar yang rajin, pintar, dan berprestasi, lalu mempelajari tari tradisional sebagai upaya melestarikan budaya bangsa. Nah, kemudian ada pelaksanaan tanggung jawab dan dampak yang ditimbulkannya. Itu misalkan pelaksanaannya kita tertib bayar pajak, itu dampak yang akan ditimbulkannya pembangunan bangsa dapat berlangsung dengan baik. Lalu tanggung jawab yang kita laksanakan juga misalnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itu dampak yang ditimbulkannya negara menjadi semakin kuat ya. Karena adanya gotong royong gitu ya, saling tolong menolong gitu ya. Lalu pelaksanaan tanggung jawab lainnya melakukan pembibitan dan reboisasi ya. Itu dampak yang ditimbulkannya kelestarian alam akan terjaga gitu ya. Nah, itu mungkin penjelasan dari Ibu
tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara di tema 6 ini. Semoga kalian bisa mengingat lagi dan kalian bisa baca-baca lagi bukunya yang tema 6 karena kita sudah masuk ke tema 6 ya. Semoga kalian memahami dan bisa belajar dengan baik walaupun di rumah ya. Tetap menjaga kesehatan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.